Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di MBR Tech YouTube channel. Konten kita hari ini kita mau instalasi quick shifter plus launch control pit limiter di CBR 250. CBR 150 K45. Nah, jadi gini teman-teman, untuk CBR 150 K45 ini kan jarang langka ya, termasuk langka ya untuk instalasinya. Nanti kita akan jelaskan gimana urut-urutannya untuk pemasangan quick shifternya. Terus untuk ini CBR 150 K45 ini kan beda ya sama yang CBR 150 yang facelift ya. Bedanya gini, kalau yang facelift itu dia hanya membuka tangki saja teman-teman untuk ini pemasangan ininya di coil ya. Kalau yang CBR 150 K45 dia kalau copot tangki dia harus bongkar firing dulu, semua ditelanjangin dulu baru bisa nyopot tangkinya. Jadi bedanya seperti itu. Nanti urut-urutannya untuk masang hampir kurang lebih sama ya, cuma bedanya hanya di pelepasan tangkinya aja. Jadi seperti itu. Saya perjelas lagi ya, untuk yang CBR 150 facelift itu kan hanya copot tangki. Copot tangki itu dia nggak lepas firing. Kalau yang CB 150 K45 dia kalau mau copot tangki itu harus lepas firing kanan kiri dulu, harus bisa nyopot tangkinya. Jadi seperti itu. Nanti untuk urut-urutannya nanti biar dijelaskan sama Mas Anggit ya, untuk urut-urutan pemasangan kabel-kabelnya nanti. Kita langsung saja ke tutorial pemasangannya ya. Nanti biar dijelaskan sama Mas Anggit ya untuk urut-urutan kabelnya nanti pasangnya di mana aja. Ayo Mas, kita langsung. Oke teman-teman. Jadi gini, untuk pemasangan di CBR 150 yang kodenya K45 ini kan ada perbedaan sedikit untuk pelepasan dari firing kiri dan firing kanannya. Yang selanjutnya itu untuk versi QS ya. Kita kan ini sekarang jualnya sudah yang versi 10.6. Itu ada perbedaan pada pembacaan RPM-nya. Untuk sebelumnya kita pembacaan ada di coil data. Kita sekarang dirubah pembacaannya untuk ke pulser langsung. Jadi seperti itu membaca pulser sinyal yang ada pada magnet. Kita langsung saja. Untuk pemasangan coilnya ini sama seperti versi-versi sebelumnya. Ini cari yang 12 volt, itu ada tandanya. Ini kan ada dua soket coilnya. Yang hitam ini bisa dilihat, yang satunya ini berwarna hijau. Nah, yang hijau ini adalah coil bagian data. Yang 12 volt itu yang hitam. Untuk yang hitam ini dilepas, dimasukkan ke case soket bagian female, bagian male. Dianu dulu Mas, dibuka dulu Mas biar jelas. Oke, kita buka dulu. Ini isolasinya kok gini ya? Ini nggak rapi ini. Standar. Nah ini, jadi ini kan soket female yang sebelumnya masang ke sini. Nah ini dilepas, kita masukkan ke soket male-nya atau cowok itu. Dari QS dimasukkan ke kabel yang dilepas ini. Jangan lupa untuk di isolasi bakar. Ini harus rapat ya, soalnya air rawan nanti bisa konslet atau short. Nah, untuk yang female-nya itu ditancapkan ke bagian coil yang 12 volt tadi.
Untuk pemasangan koilnya sama aja, dari versi sebelumnya tidak ada perubahan. Nah, kita lanjut pemasangan RPM sensor kita. Ini ada perubahan. Kalau untuk CBR yang versi ini butuh membuka bagian samping ini. Ini dibuka dulu. Nah, di sini soketnya untuk data pulser itu bareng dengan soket dari ini spool ya. Ini kita lepas. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Untuk CBR 150 atau CB 150 dan CBR 250 RR itu sama. Basicnya sama untuk warna kabelnya. Biru, ada garis kuning. Kalau motornya biasanya udah lama ini, kuning ini bisa biru garis putih. Nah, untuk pemasangannya seperti biasa, ini dilepas, kita jemberkan. Jadi di bypass ya, bukan diputus terus dipasangkan ke kabel putihnya GS. Untuk pemasangan di RPM sensor kita cukup seperti itu aja, simpel, hanya perubahannya di itu. Nah, untuk yang CBR ini pemasangan kabelnya kita ada perubahan juga. Teman-teman biasanya kan versi sebelumnya kita ambil dari fuse box ya. Nah, karena fuse box ini sifatnya tidak sesuai dengan kontak atau aktif high terus, yang saya maksud adalah keluar tegangan 12 volt terus, ini nggak digunakan. Teman-teman ambil soket DLC nya ECU. Nah, untuk soket DLC ECU ini diambil kabel yang berwarna hitam garis biru. Itu caranya di bypass seperti pemasangan kabel putih yang ada pada pulser ya. Untuk pemasangan cukup simpel. Jadi kenapa harus kesini? Supaya QS itu kondisinya nyala, ikut kontak nyala, dan kontak off, QS akan ikut off juga. Untuk pemasangan di power sudah selesai. Ini seperti biasa kabel sensor ada yang ini ada tiga JST3. Ini kabel bodinya ke depan. Nah, untuk sekarang adalah kabel switch coupling. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terkadang itu teman-teman banyak pemasangan soket switch coupling ini bermasalah atau dalam arti itu tidak berfungsi. Karena apa? Sifatnya casingnya handle ini adalah konduktor ya teman-teman. Jadi kalau pemasangan sekunnya ini isolatornya nggak masuk seperti ini katakan, ini bersentuhan, jadi dia nggak akan fungsi secara normal. Jadi untuk pemasangan usahakan ini isolatornya ini menutupi bagian soketnya, bagian sekunnya. Pemasangannya harus rapat ya, jangan sampai isolatornya ini tidak menutupi sekunnya. Sebenarnya pemasangannya cukup simpel sih, nggak ada yang perlu diperhatikan yang serius. Nah, cukup segini. Ini kita tutup lagi penutup karetnya supaya dia tetap aman dari air. Nah, untuk pengecekan switch couplingnya, ini kita nyalakan modulnya dalam keadaan nyala. Kita pencet sekali, kita cek LED modulnya apakah kedip sekali, kalau ditombol 2 kali apakah kedip 2 kali. Mari kita cek. Ini LED indikatornya, kita pencet sekali, dia udah kedip 2 kali, udah kedip 3 kali, reset, kedip 3 kali. Nah, untuk pengecekan switch coupling kita pencet sekali dan kita kopling lalu dilepas. Seperti ini, kita ulangi, kita pencet sekali, kita kopling. Jika kita lepas kopling dia akan blink, itu blink keluar mode LC. Nah, seperti ini. Ini tandanya switch coupling normal dan kita tinggal setting untuk launch control, delay launch dan pit lane limiternya. Untuk perbedaan yang versi 10.6 itu nanti hanya di pemasangan sensor RPM. Untuk semua tipe motor ya, itu pemasangannya ada pada pusher signal. Untuk
selain itu mungkin sama aja, dan kita ada update beberapa APK yang ada pada fiturnya. Ya, untuk di CBR ini mungkin itu saja sih Mas, teman-teman, untuk perubahannya. Oke, kita lanjutkan Mas Dimas. Oke, siap. Jadi ya cukup jelas ya tadi penjelasan dari Mas Anggit. Sekarang kita bahas masalah sensor ya. Saya lupa tadi. Satu, masalah sensor. Satu penjelasan lagi ya untuk sensor. Ayo Mas Anggit, kita ulas. Kita lanjut pemasangan sensor. Nah, untuk sensor ini kan kita sediakan root yang stainless, yang full stainless ini. Nah, full stainless ini kan jika kita ukur emang kepanjangan. Tapi kita menyediakan option lain adalah long thread-nya. Nah, long thread ini bisa teman-teman potong sesuai kebutuhan. Jadi sebelum dipasang ini dilepas, diukur dulu panjangnya antar ball joint ini. Ketika katakan ini dapat ukuran 20,5 cm. Nah, ini kita lepas root aslinya, kita ukur dapat ukuran 20,5. Kita pasang dulu sensornya di bagian belakang. Ini harus bagian belakang karena lebih aman, tidak menyentuh ini ya, bagian bracket ini. Kalau di belakang ini aman, tidak menyentuh rangka. Kita pasang sensor, kemudian kita ukur kurangnya berapa senti. Kita ambil long threadnya ini untuk penyambung rootnya. Nah, untuk ball joint depan ini kan menggunakan ulir kiri ya. Jadi kita sediakan adapternya. Ini dipasang dulu di dalam ya, di bagian sini. Terus kemudian dimurkan bagian ulir kiri, disambung dengan long nutnya ini. Nah, long nutnya ini untuk menyambung antar threadnya yang ulir kiri ke ulir kanan. Untuk pemasangan selanjutnya yang perlu diperhatikan kabel. Kabel ini sudah kita talitis dan posisinya wajib di bawah. Itu hampir semua merek IS dari luar negeri itu emang kabel wajib di bawah. Selain aman dari kaki atau dari benda-benda yang dari atas ya, jadi dari bawah ini aman. Untuk sensor yang kita versi 10 ke atas ini sudah waterproof, kena genangan air pun udah aman dan kita jamin tidak akan berkarat. Mungkin itu aja yang perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya apa lagi Mas? Oke teman-teman, mungkin itu aja perbedaannya. Mungkin selanjutnya video singkat aja, nanti kita sharing ya, kita bantu teman-teman yang mau pasang sendiri. Kita review dikit cara lepas fairing kanan kiri, tangki, dan baut-baut mana aja yang perlu dilepas. Mungkin kita review dikit-dikit video itu. Jadi teman-teman nanti bisa pasang sendiri di rumah, nggak perlu ke bengkel. Ya, jadi nanti untuk konten selanjutnya nanti kita bakal jelaskan body mana aja yang harus dilepas ya untuk motornya. Jadi kan untuk yang ini, yang jelas kan kalau mau pasang, kalau yang ini kan harus lepas fairing kanan kiri dulu baru bisa angkat tangki. Kalau yang CBR 150 K45, kalau yang versi yang facelift itu kan dia hanya lepas tangki aja. Jadi untuk lepas tangkinya nggak harus bongkar bodi kanan kiri. Jadi seperti itu untuk yang versi yang facelift. Kalau yang K24 katanya, K45 CBR 150 K45 seperti ini dia harus bongkar fairing kanan kiri dulu. Jadi seperti itu. Nanti untuk selanjutnya kita bakal, kalau nanti ada media motor untuk pemasangan, nanti kita bakal lebih detail lagi untuk menjelaskan bodi mana aja yang harus dilepas. Jadi seperti itu. Jadi nanti ini kita mau beresin masang-masang bodi dulu, masang-masang bodinya dulu. Nanti kita baru jelasin setting di APK-nya seperti apa, biar lebih jelas ya teman-teman. Ya oke teman-teman, kita mau setting-setting di APK-nya ya. Oke, yang pertama fairing dulu. Cahayanya mas kurang. Aduh, gak kelihatan. Sini aja. Nah, oke. Oke, yang pertama masukkan password dulu. Passwordnya 24 kali ya teman-teman.
langsung masuk ke aplikasi APK MBRTech. Kita tunggu ya, terus langsung sambungkan, pastikan kontak on ya biar bisa sambung. Setelah itu ini sudah terhubung ke Bluetooth-nya. Sekarang kita setting kalibrasi, Mas. Ya, kalibrasi sensor. Untuk kalibrasi. Ayo jelaskan, Mas, untuk kalibrasinya. Untuk kalibrasinya kan ini ada kalibrasi pull, ada kalibrasi push. Nah, untuk kalibrasi pull ini nanti kan dilihat dulu shifternya. Ini pull. Nah, ini kan kalibrasi pull. Ini yang pull ya. Nah, nanti di sini langsung muncul untuk kalibrasi pull. Nanti nekennya itu sampai ini ya, sampai tulisannya yang ini keluar. Jadi kalau udah keluar, ini bisa langsung di save full. Terus kita ke kalibrasi push-nya. Kalibrasi push-nya. Nah, itu kita push sensornya, posisi push. Nanti kalau udah muncul tulisan save push, berarti kita boleh save push-nya. Nah, udah. Oke. Lalu lanjut untuk aplikasi untuk QS MBRTech yang versi ini, itu kita ada kalibrasi RPM. Misalnya di sini kan ada tombol setting ini, kita pencet, klik. Nah, di sini kan udah ada presetnya. Presetnya Viction Air. Kalau di sini, kalau satu silinder biasanya ngikut di New Viction Air itu bisa. Kalau untuk 2 silinder bisa ngikut CBR 250 RR. Oke, siap. Nah, kalau udah kita klik. Nah, setelah diklik udah kita pencet play. Nah, lalu kita starter motornya. Kita lihat idle-nya ya. Idle-nya di 1500-an ya. Apakah sama dengan APK? Nah, kalau dilihat di APK ini kan udah ada antara 1000-1500. Ya, antara 1000 sampai 1500. Nah, itu kan sama dengan yang dengan ini idle-nya di speedometer. Kalau udah selesai dicek di jeda. Berarti untuk kalibrasi RPM sudah selesai. Terus untuk bit limiter kita setupnya ini batasan 6000 RPM aja. Ya, di 6000 RPM. Nanti kalau kita pencet tombol 2 kali, kita gas. Atau kalau kita mau turunin di 5000 RPM, kita send. Udah biru, kita coba gas. Nah, seperti itu. Kita kembalikan lagi ke 6000 RPM. Oke, send. Terus selanjutnya itu kita setup untuk launch controlnya. Nah, untuk motor ini kita settingnya masih di 10.000 RPM untuk launchnya. Nah, di sini kan ada jeda launch. Jeda launch itu fungsinya untuk ketika kita lepas kopling, LC-nya nggak langsung mati, tapi kita dikasih jeda waktu untuk motornya mencapai kecepatannya. Misalnya kalau di sini kan 500 milisecond. Nanti setelah kita dikopling, terus kita lepas, terus sudah otomatis keluar ya, Mas? Otomatis keluar. Setelah 500 milisecond nanti LC-nya langsung keluar. Oke, siap. Udah ya. Untuk settingnya itu aja. Ya, jadi untuk LC-nya nanti kita langsung ke langsung tes jalan aja ya nanti. Soalnya ini nggak enak sama orang-orang di sekeliling. Jadi nanti untuk LC-nya nanti langsung kita tes jalan aja nanti ya. Oke, mungkin sampai situ. Untuk satu kali lagi kalau setelah kita setup, jangan lupa kita keluar ini untuk memastikan
semua settingan sudah tersimpan. Oke, siap. Oke, jadi simple ya, gampang untuk settingnya. Nanti kita mau langsung ke tes readingnya aja ya nanti. Oke, sekarang kita mau coba launch control ya. Sorry, saya pakai lensa fix soalnya kamera satunya masih saya charger. Jadi saya agak mundur ya biar kelihatan jelas buat LC-nya. Ini LC-nya disetting di 10.000 rpm ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk launch controlnya. Itu tadi langsung di 10.000 rpm full throttle ya. Untuk sekarang nanti kita lihat speed limiternya seperti apa ya teman-teman. Nah, ini untuk speed limiternya teman-teman. Ini tadi disetting di antara 5.000 sampai 6.000 lah, saya lupa tadi. Jadi speed limiternya seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk speed limiternya. A few inches later. Ya mas, yuk siap. Hati-hati mas. Oke, sekian dulu konten kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel MBR Tech. See you next video.